Sebuah cerita pendek berjudulkan Duduk. Siang itu tidak seperti biasanya tetapi tidak spesial juga. Seperti biasa, aku masih sibuk berbalas pesan dengan wanita baru yang dikenalkan temanku bulan lalu. Dan tidak seperti biasanya, aku terduduk di kantin karyawan yang lebih mirip food court mall, tepat satu lantai di atas lantai tempat aku bekerja. Makan sembari menunggu beberapa teman kuliah dari kantor berbeda yang mengabari bahwa mereka akan melakukan kunjungan di hari itu. Gimana tuh? Cocok nggak yang bulan lalu? Tanya wanita yang terduduk persis di depanku. Wanita dengan rambut sebahu dan kemeja yang terlalu formal inilah pemberi kontak wanita yang sedang kuchat. Aku menoleh ke depan. Gua nggak ngerasa cocok nih. Terlalu ketus dia. Ada teman lain lagi kah, Lina? Jawabku jujur. Selina kembali mengalihkan pandangan ke makanannya. Tidak merespon sembari mendengus kesal. Sudah 5 kali ia memberikan kontak teman-teman SMA-nya kepadaku. Setiap kali dengan peringatan, awas sampai lu buat gua malu lagi. Peringatan yang selalu berakhir dengan aku meminta kontak wanita lain dari Selina. Setiap kali dengan alasan yang sama pula. Nggak berasa cocok nih. Cowok lu nggak lu kabarin kalau kita udah di kantin? Andrew bilang gas kan tadi pas lu ajak di grup? Tanyaku, berusaha mengalihkan pembicaraan. Lu kabarin lah, kenapa mesti gua? Dan dia itu udah mantan ya. Mantan. Akhirnya dia merespon. Kan lu yang ngajak tadi. Kubalas lagi dengan nada meledek. Selina kembali diam. Aku terkekeh. Selalu lucu bagiku melihat reaksi Selina kalau sedang diledek soal mantannya. Lalu aku mulai mengetik, mencari kontak Andrew di WhatsApp. Saat dari sudut kanan mataku, kulihat Andrew. Pria tinggi dengan rambut belah tengah ala opa-opa Korea dan wajah yang memang cocok untuk menjadi aktor sinetron, berjalan ke arah kami. Aku berdiri menyapanya lalu kutarik satu kursi dari meja sebelah ke samping Selina, sehingga Andrew terpaksa duduk di sebelah Selina. Bukan jahat kalau itu lucu, pikirku. Setengah jam selanjutnya berlalu begitu saja. Kami bertiga makan diiringi dengan cerita Andrew tentang bagaimana bulan lalu ia hampir mengalami kecelakaan di jalan tol. Aku menimpali dengan bercerita tentang perjalananku mengontak kelima teman Selina selama setengah tahun terakhir, setiap kali selalu berakhir dengan aku yang merasa tidak cocok. Dilanjutkan dengan cerita-cerita ringan lainnya, meskipun kebanyakan adalah usahaku meyakinkan Selina untuk memberikan kontak temannya yang lain. Ngomongin wanita, gimana Selina Andrew? Glow up atau glow down nih setelah 1 tahun kalian putus? Glow down atau glow down kali Bob? Timpal Andrew. Aneh bagiku melihat bagaimana candaannya tidak kalah karismatik dari wajahnya. Glow up lah. Awas aja lu ya Bob. Lihat ntar pas ketemu mantan lu nanti. Gua doain lu gagap atau nge-freeze pas ngomong sama dia. Terus gua rekam, gua sebar kemana-mana. Balas Selina seakan memperingati bahwa salah satu dari teman kuliah kami yang akan tiba sebentar lagi adalah mantanku. Gua mah udah bisa menerima. Ingat gak pas kemarin lu bilang mantan gua udah punya pacar baru dan gua biasa aja? Kalau udah move on mah santai aja Lina. Jangan-jangan lu malu-malu gini karena masih punya perasaan lagi. Aku dan Andrew tertawa, sedangkan Selina kembali menghela napas panjang. Sedikit menyesal mungkin dengan pilihan circle pertemanannya. Aku masih cengengesan saat dari pintu masuk di ujung kantin, terlihat 4 teman yang dari tadi kami tunggu, menghampiri kami sambil melambaikan tangan. Salah satu dari mereka adalah mantanku. Seketika, sinar matahari dari jendela di sisi kanan kantin terasa lebih panas. Keringat mulai membasahi telapak tanganku. Jantungku mulai berdegup kencang. Rambut hitam panjangnya masih sama. Begitu pula lesung pipit di sudut senyum lebarnya. Persis seperti yang kuingat. Aku seakan bisa merasakan tatapan dari Selina dan Andrew yang duduk di seberangku. Mereka pasti ingin melihat reaksiku bertemu mantanku. Apalagi setelah apa yang aku katakan barusan. Di kepalaku, aku hanya punya satu tujuan sekarang. Bersikap biasa saja. Kami berdiri serempak. Selina lalu dengan antusias berjalan memeluk mantanku. Tiba-tiba, Selina mengalihkan pandangannya ke sisi kanannya, ke arahku, membuat mantanku juga refleks menoleh ke arahku.
Dia jelas ingin membalasku. Sial, apakah aku terlihat panik? Apa yang harus kukatakan? Tenang, tenang, pikirku. Oi, halo. Kusapa mantanku tanpa suara bergetar, tanpa terdengar jaim, dan dengan seluruh rasa percaya diri yang entah datang dari mana. Keren, kupuji diriku sendiri. Oh ya, halo, balasnya ramah. Selina masih menatapku. Aku mengalihkan pandanganku dari mantanku dan membalas tatapannya dengan sombong. Seakan berkata, ini baru namanya sudah move on. Aku seakan bisa mendengar suara hati Selina yang ingin memukulku sebelum ia berbalik untuk berbicara dengan mantanku. Aku pun langsung mengalihkan pandangan, tidak ingin memperlihatkan sedikit pun petunjuk bahwa aku sedang panik. Kami lalu menggabungkan dua meja dan duduk bersama. Beberapa cerita kembali dilempar. Sesekali aku melirik ke arah mantanku yang sedang tertawa. Tetapi waktu kembali terasa sangat cepat berlalu di tengah momen reuni kecil ini. Sekarang aku kembali terduduk. Kali ini di depan laptop dan monitor 27 inci di tengah lautan meja dan manusia yang sibuk mengetik. Tetapi kali ini aku merasa janggal. Jantungku masih berdegup kencang. Aneh, sudah berapa banyak wanita yang kuchat selama 1 tahun terakhir? Tidak mungkin dong aku belum move on. Lalu aku menyalakan ponsel. Menutupnya. Menatap layar ponsel yang mati. Lalu akhirnya aku nyalakan kembali. Kubuka Instagram mantanku untuk melihat fotonya bersama pacar barunya. Badanku terasa lemas. Lalu tanpa aba-aba, memori-memori mulai memenuhi kepalaku. Bagai kapal di tengah lautan luas yang sedang diterpa badai, kepingan-kepingan memori dari masa berpacaran menghantam keras bak ombak yang sedang mengamuk. Setiap film yang pernah kami tonton bersama di bioskop, setiap sesi belajar yang melelahkan, setiap restoran yang kami datangi bersama, semua kembali ke atas permukaan setelah sekian lama terkubur di bagian terdalam otak. Mengapa? Mengapa sekarang? Bagaimana bisa setelah 2 tahun hubungan itu berakhir dan selama beberapa bulan terakhir aku merasa baik-baik saja, perasaan yang persis kurasa setelah putus itu kembali datang. Rindu, kesal, sedih, semua bercampur, membuat 5 jam selanjutnya terasa menyiksa. Aku hanya bisa terduduk lemas di depan layar monitor yang terlalu terang saat kepalaku mulai terasa pusing dan dadaku terasa semakin sesak. Itu semua terjadi di tengah pikiran yang juga terus memutar ulang kepingan memori tanpa henti. Saat akhirnya jam di pojok kanan bawah layar monitor menunjukkan pukul 6, aku langsung membereskan barang lalu beranjak keluar dari kantor, berharap perasaan ini akan sedikit hilang dengan berjalan. Tetapi tidak. Di bawah indahnya langit senja dengan sedikit awan kelabu, di antara bisingnya jalan raya disertai hembusan angin yang lembut mendorong setiap langkah maju, setelah beberapa menit berjalan, aku tidak merasa lebih baik. Aneh rasanya. Jalan yang sudah kulewati ratusan kali, kini terasa asing. Aku yang mulai menyenangi berjalan sendirian, kembali merindukan kehadirannya di sisiku. Kupaksa kakiku untuk terus melangkah, tetapi setiap napas terasa berat. Setiap langkah terasa makin tidak bertenaga, dan suara kendaraan yang sibuk melintas, semakin lama semakin terdengar jauh. Aku merasa hampa, seakan ada sesuatu yang hilang. Semakin jauh aku berjalan, aku semakin takut akan kesendirian yang menanti di kamar kosanku. Melamun selalu kusebut aktivitas bodoh dan membuang-buang waktu. Tetapi sekarang, di tengah trotoar kosong di sisi jalan yang terasa tidak berujung, aku memutuskan untuk duduk di satu kursi beton untuk melamun. Setidaknya ini terasa lebih ramai daripada sendirian di kos. Pikirku berusaha meyakinkan diri, sembari memandangi mobil dan motor yang tidak berhenti berlalu lalang. Mengapa? Pertanyaan ini kembali menghantam. Pertanyaan yang sebenarnya sejak tadi sudah terpikir beberapa kemungkinan jawabannya olehku. Tetapi jauh di dalam lubuk hati terdalam, aku takut apabila jawaban yang kupikirkan ini benar. Mungkin aku hanya sedang disantet, atau mungkin aku masih mencintainya saja. Atau mungkin aku hanya punya masalah mental yang membuatku terlalu dependen terhadapnya. Atau mungkin selama ini aku selalu menunda untuk memproses putusnya hubungan ini secara penuh. Aku terlalu takut
untuk mengakhiri halaman dari bab yang sangat indah ini dalam kisah hidupku. Salah satu yang terbaik bahkan. Aku selalu tahu bahwa suatu saat aku harus menutup bab ini. Tetapi diriku masih terjebak di antara kalimat-kalimat puitis yang menceritakan kisah indah itu. Wajahku memanas. Tetes air mata mulai membasahi pipiku. Tanganku terlalu lemas untuk menyeka air mata yang mulai berjatuhan ke bajuku. Suara lalu lintas perlahan kembali terdengar ramai. Kulitku kembali merasakan hembusan angin malam. Aku mencoba berdiri, tetapi kakiku terasa terlalu lemas untuk berjalan. Aku sendiri tidak yakin apa yang sedang kutangisi. Tetapi aku berharap. Menangis sendiri di atas kursi beton, di bawah langit ungu gelap dengan angin malam yang mulai berhembus kencang, adalah kalimat penutup dari bab indah yang selama ini kutunda untuk kuselesaikan.